Undang-Undang RIS. Nah, jadi intinya setelah adanya proklamasi di 17 Agustus 1945, Belanda itu tetap masih berusaha untuk mengambil kembali wilayah Indonesia dengan membentuk negara-negara boneka serta melakukan agresi militer. Nah, dengan adanya keadaan seperti ini, sudah ada upaya untuk meredakan ketegangan melalui kedua pihak melalui perjanjian Linggarjati pada tahun 1947 dan perjanjian Renville pada tahun 1948. Namun hasilnya tetap tidak bisa menghentikan konflik yang dilakukan oleh Belanda. Nah, karena masih adanya agresi militer 1 dan 2, mengharuskan PBB harus turun tangan dan akhirnya mengadakan konferensi meja bundar PBB yang dilaksanakan di Den Haag pada tahun 1949 dan menghasilkan bahwasannya disepakati pembentukan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dan dengan konstitusi sendiri serta penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RIS. Isi pokok dari Undang-Undang RIS sendiri. Yang pertama dibuat. Nah, untuk pembukaannya itu tetap mempertahankan nilai Pancasila, Undang-Undang tahun 1945 dan menunjukkan komitmen filosofis bangsa. Yang kedua, untuk batang tubuhnya itu terdapat 6 bab dan 197 pasal yang merupakan struktur yang sangat detail. Pasal-pasal ini secara spesifik mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian. Yang ketiga itu ada sistem parlementer. Nah, ini merupakan jantung operasional pemerintah yang akan menjadi penyebab utama instabilitas politik selama periode ini. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ini. Yang pertama ada jaminan hak asasi manusia atau HAM yang kuat. Jadi konstitusi RIS ini memiliki pasal-pasal HAM yang kuat dan terstruktur pada masanya. Pasal-pasal ini memberikan perlindungan yang kuat dan hak-hak yang
harus bertanggung jawab. Jadi ini berfungsi yang sangat efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif pihak eksekutif. Selanjutnya ada juga kekurangan dari Undang-Undang Dasar di sini. Yang pertama ada federalisme memecah belah. Karena di Indonesia ini secara ideologis menolak bentuk negara serikat atau federasi. Jadi mereka ini menganggap bentuk negara serikat ini sebagai takluk Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Yang kedua ada instabilitas pemerintahan. Karena menggunakan sistem parlementer, pemerintah kabinet menjadi sangat rentan dan mudah digabungkan. Jadi gampang berganti-ganti pemerintah dan akhirnya program kerja pemerintahnya itu tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada konflik internal. Jadi keberadaan negara-negara bagian yang didukung oleh Belanda menjadi sumber gesekan dan konflik. Hal ini memicu gerakan-gerakan rakyat di daerah untuk membubarkan negara bagian mereka sendiri dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada juga peristiwa yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ini. Yang pertama ada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar atau KMB, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, namun dalam bentuk Republik Negara Serikat atau RIS. Nah, yang kedua ini ada gerakan pembubaran negara bagian federal. Jadi terjadinya gelombang protes dan konsolidasi yang masih di berbagai negara bagian bentukan Belanda seperti negara Pasundan, negara Jawa Timur dan lain sebagainya. Jadi mereka itu untuk membubarkan diri dan bergabung dengan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir ini ada pembubaran RIS Republik Indonesia Serikat dan kembali ke NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi kurang dari setahun RIS ini dibubarkan secara damai karena rakyat Indonesia ini hanya mau menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperlangsungkan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Nah, selanjutnya ada berakhirnya dari undang-undang di situ sendiri. Nah, kan di situ berlaku sejak 27 Desember 1949. Nah, namun si rakyat kita sendiri itu menganggap bahwa bentuk dari undang-undang di situ adalah buatan dari Belanda, serta adanya negara-negara yang ingin masuk kembali ke dalam negara Indonesia. Sehingga pada 17 Agustus 1990 RIS kembali resmi dibubarkan dan berakhir kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bersamaan dengan itu memperlakukan kembali suatu konstitusi yang baru, yaitu Undang-Undang Sementara atau UUDS pada tahun 1950. Kesimpulannya, jadi UUDS hanya berlaku singkat, yaitu dari mulai 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 karena sistem federal yang diterapkan tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Sistem tersebut dianggap tidak cocok sebab bisa menimbulkan kesusahan dan juga melemahkan persatuan yang saat itu sangat dibutuhkan untuk membangun negara baru. Oleh karena itu, pengalaman ini menunjukkan betapa pentingnya kesatuan dan juga kesatuan dalam menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya, dengan kembali membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia berusaha memperkuat semangat nasionalisme sehingga cita-cita kemerdekaan dapat lebih mudah diwujudkan. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ananta Zulfiana Dewi dari absen 6 dari kelompok 7. Nah, pertanyaan saya untuk kelompok 2, mengapa federalisme dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ini dianggap sebagai
Ananta Zulfiana Dewi dari absen 6 kelompok 7. Pertanyaan saya, mengapa federalisme dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dianggap melemahkan persatuan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Cimina Sama, absen 11 dari kelompok 6. Izin bertanya, kenapa sistem parlementer dalam Undang-Undang Dasar RIS itu dianggap bermasalah? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safi dari kelompok 1, absen 27, ingin bertanya apa perbedaan dari sistem parlementer di UUD RIS dengan sistem parlementer pada UUD 1950. Terima kasih teman-teman sudah memberikan atas pertanyaannya. Kami berdiskusi terlebih dahulu ya. Boleh. Menjawab pertanyaan dari Ananta. Pertanyaan itu, mengapa federalisme dalam Undang-Undang RIS ini dianggap melemahkan persatuan? Nah, jawabannya itu karena federalisme ini dianggap sebagai taktik Belanda untuk memecah belahkan Indonesia, karena di federalisme itu kan negara Indonesia dibagi menjadi 16 negara bagian, dan itu dapat menyebabkan perpecahan dan menghilangkan persatuan Indonesia. Oh, gitu ya, Mira. Terjawab. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari sini terkait dengan satu pertanyaannya, mengapa sistem parlementer dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dianggap bermasalah? Itu karena dianggap bermasalah karena sistem parlementer itu membuat kabinetnya itu mudah jatuh karena adanya mosi yang tidak dapat diselesaikan, sehingga pada saat itu membuat instabilitas politik. Makanya para rakyat saat itu ingin mengubah sistemnya menjadi negara kesatuan supaya bisa disatu kembali dan bisa ada perpecahan. Karena pada masa dari sini terdapat banyak perpecahan yang saya dulu, makanya rakyat supaya sama-sama menjadi negara kesatuan dengan Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Safi. Untuk pertanyaannya, apa perbedaan sistem parlementer dalam Undang-Undang RIS dengan sistem parlemen yang berlaku pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950? Nah, jadi untuk di dalam Undang-Undang RIS ini, yaitu terdapat 2 kamar, yang dimana parlemennya itu ada dari DPR serta dari wakil dari negara-negara bagian. Sedangkan di Undang-Undang Sementara tahun 1990 itu hanya ada 1 kamar, yaitu DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung, yang menandakan bahwasannya untuk Undang-Undang di sini menekankan kepada representasi dari negara-negara bagian. Sedangkan di Undang-Undang Sementara tahun 1950 dia menekankan ke dalam persatuan dari negara NKRI sendiri. Terima kasih Aji.